Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Bastul Masail Rebu 9 Safar 1445 Hijriah 14 Agustus 2024 Masehi. Masalah sholatnya orang tua, orang yang sudah lanjut usia. Sekarang banyak ditemukan di masjid-masjid kursi sholat. Ada kursi yang disediakan untuk sholat, yang mana biasanya kursi tersebut disediakan untuk para orang yang sudah lanjut usia. Adapun sholatnya, maka lansia tersebut sholat dengan berdiri seperti biasa. Akan tetapi rukuk dan sujudnya dikerjakan di atas kursi, sehingga tidak sempurna. Dengan alasan bahwa jika rukuk dan sujud dengan sempurna, maka ia tidak mampu berdiri lagi. Dengan alasan bahwa jika ia rukuk dan sujud dengan sempurna, maka ia tidak mampu berdiri lagi. Jadi di sini ini ada di garis bawahi masalah, yaitu tidak mampunya berdiri lagi, itu perlu bantuan orang maksudnya kalau berdiri. Bagaimana hukum atau masyakoh? Bagaimana hukum sholat lansia tersebut? Jawabnya adalah sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah karena ada beberapa rukun yang harus ia kerjakan dengan sempurna. Akan tetapi tidak ia kerjakan dengan sempurna seperti sujud dan rukuk. Seperti sujud dan rukuk. Ini tidak bisa disempurnakan, sujudnya terutama itu. Nah, terus bagaimana? Malah justru nanti caranya berbeda, enggak begitu caranya. Bagaimanakah tata cara sholat yang benar bagi orang yang sudah lanjut usia tersebut apabila sholatnya dihukumi tidak sah? Jawabnya adalah tata cara sholatnya yang benar bagi lansia tersebut yang tidak mampu berdiri tadi adalah sholatnya dengan berdiri, rukuk dan sujud secara sempurna pada rakaat pertama. Sholatnya dengan berdiri dulu, ya dah, paham ya? Berdiri dulu, kemudian rukuk dan sujud secara sempurna. Sebetulnya masih bisa rukuk dan sujud secara sempurna. Ini ada beberapa orang, sebagian begini, dia itu sholatnya berdiri, rukuknya juga masih sempurna. Ketika sujud duduk, ada yang begitu. Ketika sujudnya malah yang duduk di kursi. Ada yang dia ini sholat dulu, berdiri sempurna, kemudian duduk dulu baru rukuk. Padahal dia bisa rukuk dengan sempurna. Ini juga enggak benar juga. Kalau sujudnya juga tetap di kursi, tidak sujud dengan sempurna. Ini sama saja. Caranya bagaimana? Buat begini saja. Yaitu sholat dengan berdiri, rukuk dengan sempurna, dan sujud turun ke bawah kemudian dengan sempurna. Itu di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua sholatnya atau berdirinya itu diganti dengan duduk. Ya, di rakaat kedua berdirinya sholat itu diganti dengan duduk. Kemudian rukuk seperti biasa diusahakan itu wajah itu sudah sampai ke depannya lutut. Nah, nanti sudah rukuknya sudah bungkuk sampai ke depan, di depannya lutut. Dan dengan menundukkan badannya seukuran keningnya sejajar dengan tempat di depan lututnya. Dilanjutkan dengan i'tidal, dengan duduk juga. Sedangkan sujud serta duduk di antara dua sujud dikerjakan dengan sempurna. Sedangkan sujud serta duduk di antara dua sujud dikerjakan dengan sempurna. Demikianlah hingga akhir sholat. Jadi sujud ini penting dalam sholat. Penting dari sholat.
Makanya sujudnya kalau kita lihat lagi itu apa yang tidak boleh ditinggalkan di sini ini, yang mesti sempurna, yaitu justru sujudnya. Makanya itu salahnya begitu, nggak boleh ditinggalkan. Salat pertama bisa sempurna semuanya, salat kedua yang kurang sempurna, yaitu berdirinya diganti dengan duduk dan rukuknya diganti dengan condong. Kemudian sujudnya masih bisa sempurna. Bukan kok berdirinya diganti sempurna, kemudian rukuk dan sujudnya diganti apa itu serpan itu, apa itu tidak sempurna. Enggak, malah yang disempurnakan yang sujudnya. Jarak antara imam dengan makmum, hampir setiap masjid apalagi masjid besar kita menemukan garis-garis shaf yang dibuat untuk para jamaah. Setiap shaf satu sama lain memiliki jarak yang sama dari shaf depan samping belakang. Akan tetapi ini masalah, yang berbeda adalah jarak antara imam dengan makmum. Kalau antara makmum shaf satu dengan shaf belakangnya itu semuanya sama, biasanya ada 1 meter, 1,20 meter, seperti itu, 1,20 meter. Tapi ini masalah imam, antara imam dengan makmum yang berdiri akan tetapi yang berbeda adalah jarak antara imam dengan makmum yang berdiri di shaf pertama. Jarak antara dua shaf ini lebih renggang dan lebih jauh dibandingkan jarak shaf antar jamaah. Ini banyak kita temui seperti itu kalau kita lagi khuruj. Banyak seperti itu. Pertanyaannya, apakah ada ketentuan mengenai jarak antara imam dengan makmum yang berada di shaf pertama? Jarak antara satu shaf dengan shaf yang lain disunahkan untuk tidak lebih dari 3 dhira', yaitu 144 cm. 1,5 meter lah kurang lebih. 1,5 meter. Baik antara shaf imam dengan makmum atau antara shaf makmum dengan makmum belakangnya lagi. Sama, tidak lebih dari yaitu 144 atau 3 dhira' atau 1,5 itu aja lah, 1,5 cm, ini takribi saja, 1,5 meter, 150. Dan jika ini dilanggar maka hukumnya makruh. Dan jika ini dilanggar maka hukumnya adalah makruh dan menghilangkan fadilah berjamaah. Sedangkan menurut Imam Romli yang hilang hanyalah fadilah sunnahnya shaf saja. Fadilah shaf yang benar saja. Jamaahnya masih dihitung mendapatkan sunnah berjamaah. Sunnah shaf itu enggak dapat. Menulis Al-Quran ketika haid. Bagaimana hukum menulis Al-Quran bagi wanita yang sedang haid? Jawab, apabila tidak ada niat dirasah, yaitu sebagai bacaan Al-Quran, maka hukumnya boleh. Apabila niat dirasah, maka boleh dengan syarat tidak menyentuh dan tidak membawa tulisan beserta kertasnya ketika menulis. Maka boleh dengan syarat tidak menyentuh tulisan dan tidak membawa tulisan beserta kertasnya ketika menulis. Sehingga menulisnya begini, kalau niatnya dirasatul Quran untuk mempelajari Al-Quran, ini dari atas gitu, nggak boleh nyentuh tulisannya, nggak boleh nyentuh tulisannya. Hanya yang boleh nyentuh tulisannya aja ujung penanya saja, tangannya nggak boleh nyentuh. Dan dia tangannya juga tidak boleh mengangkat kertasnya yang sudah ada tulisan. Gimana ini? Iya. Makanya jangan niat. Niatnya bukan niat di Rasul Al-Quran, tapi kadang-kadang wong niat di dalam hati. Gimana bisa menghindari niat itu? Bangkai semut. Seringkali kita jumpai pada gula dan madu, semut-semut kecil yang sudah mati. Yang menjadi permasalahan adalah sulitnya membersihkan gula tersebut dari bangkai semut dan beratnya hati untuk membuangnya. Apakah boleh mengkonsumsi gula yang ada bangkai semutnya sebagaimana deskripsi di atas?
Jawabnya boleh jika sulit. Boleh jika sulit untuk dipisahkan dan tidak membahayakan tubuh. Bis. Bon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. أبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عز سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.